Tantangan bagi Bali tidak hanya datang dari serangan militer. Ada tantangan lain yang lebih halus namun sangat kuat. Perdagangan. Bagaimana Bali menghadapi pengaruh Islam yang masuk lewat jalur ekonomi di pelabuhan-pelabuhannya? Jika kalian melihat peta Nusantara, pelabuhan-pelabuhan besar biasanya adalah pintu masuk utama bagi agama baru. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Demak, Tuban, dan Gresik adalah tempat pertama di mana Islam berakar dan kemudian menyebar ke pedalaman. Namun, mengapa pola yang sama tidak terjadi di Bali? Mengapa pelabuhan di Bali tidak menjadi bom waktu bagi perubahan agama? Di Bali Utara, tepatnya di Buleleng dan di Bali Barat, di wilayah Jembrana, pelabuhan-pelabuhannya sangat ramai sejak abad ke-17 dan ke-18. Kapal-kapal dari Bugis, Sulawesi, Mandar, serta pedagang Melayu dan Arab sering berlabuh di sana. Mereka membawa kain, rempah-rempah, dan senjata. Para pedagang Muslim ini bahkan mendirikan pemukiman di pinggir pantai. Salah satu yang paling terkenal adalah komunitas Loloan di Jembrana, yang dihuni oleh orang-orang Bugis dan Melayu yang taat. Mereka diberikan izin oleh Raja-Raja Bali untuk tinggal dan berdagang. Namun, disinilah letak perbedaan besarnya. Raja-Raja Bali memiliki strategi yang sangat unik. Mereka memperlakukan para pedagang Muslim ini sebagai warga tamu yang berharga, bukan sebagai ancaman, tapi juga bukan sebagai panutan budaya. Ada semacam pemisahan dunia yang sangat jelas. Dunia pesisir atau pantai menjadi tempat bagi perdagangan, orang asing, dan pengaruh luar, termasuk Islam. Dunia pedalaman atau gunung menjadi pusat spiritual, istana raja, dan kemurnian adat Hindu. Di Jawa, banyak penguasa pelabuhan atau adipati yang merasa tidak puas dengan Raja Pusat atau Majapahit. Lalu mereka masuk Islam sebagai bentuk pemberontakan politik atau untuk mencari aliansi baru dengan pedagang Muslim internasional. Di Bali, hal ini tidak terjadi. Para bangsawan di pesisir Bali tetap setia kepada sistem kasta dan hubungan kekeluargaan dengan raja-raja besar di pusat pulau, seperti di Klungkung atau Gianyar. Bagi mereka, memeluk Hindu bukan sekedar soal iman, tapi soal silsilah darah. Mengganti agama berarti memutus hubungan dengan leluhur mereka, sesuatu yang sangat tabu bagi masyarakat Bali. Selain itu, para pedagang Bugis dan Melayu yang menetap di pantai Bali juga bersikap sangat bijaksana. Mereka tahu bahwa kunci keselamatan dan kelancaran bisnis mereka adalah dengan tidak mengusik kepercayaan penduduk lokal. Terjadilah hubungan saling menguntungkan. Orang Muslim mengelola perdagangan laut dan menjadi pelaut yang tangguh bagi kerajaan, sementara orang Bali tetap mengelola tanah dan ritual suci. Inilah benteng ke-8. Pemisahan ruang dan loyalitas silsilah. Islam berhasil hidup di pesisir Bali, tapi ia tidak pernah bisa mendaki ke puncak-puncak gunung atau masuk ke dalam bilik-bilik istana. Islam tetap menjadi agama komunitas pendatang yang dihormati, sementara penduduk asli Bali tetap merasa bahwa jati diri mereka hanya bisa terjaga jika mereka tetap memuja dewa-dewa di pura. Garis pantai Bali menjadi batas yang nyata. Di laut ada Syah Bandar Muslim, tapi begitu masuk ke daratan, yang terdengar adalah suara genta pendeta Hindu.